Namaku Nadia, 29 tahun. Aku menikah dengan Rafa, pria yang sejak awal membuatku merasa aman dan dihargai. 2 tahun pernikahan kami berjalan stabil. Kadang manis, kadang hambar, tapi tidak pernah benar-benar buruk. Namun setengah tahun terakhir, kesibukan Rafa meningkat. Ia membangun usaha barunya, sering pulang larut, dan saat tiba di rumah, tubuh serta pikirannya sudah habis. Kami tinggal serumah, tapi rasanya berjauhan. Bicara seperlunya, makan kadang tidak bersama, tidur pun tanpa percakapan. Di keluarga besar Rafa, aku cukup dekat dengan semuanya. Tapi ada satu orang yang sejak lama selalu punya tempat berbeda. Dion, kakak ipar sekaligus kakak kandung Rafa. Ia 4 tahun lebih tua dari suamiku. Dewasa, tenang, bijak, dan perhatian. Bukan tipe yang suka ikut campur, tapi peka terhadap hal-hal kecil. Sifatnya itu dulu kubilang wajar. Sampai suatu hari perhatian itu mulai terasa lebih dari seharusnya. Awalnya sederhana. Rafa harus pergi selama seminggu penuh untuk urusan bisnis. Aku tidak keberatan, tapi jujur, aku merasa sangat sendiri. Di hari ketiga Rafa pergi, seseorang mengetuk pintu. Dan ketika aku buka, Dion berdiri di sana dengan senyum hangatnya. "Aku habis lewat sini, sekalian lihat kamu," katanya ringan. Tapi tatapan matanya tidak selewat. Ia menyerahkan kantong belanja, isi makanan, buah, dan vitamin. "Untuk kamu, Rafa bilang kamu sering lupa makan." Dek, ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku terdiam. Aku tahu Dion peduli sebagai keluarga, tapi mengapa rasanya perhatian itu datang di waktu yang tepat sekali, di saat aku benar-benar merasa kosong? Hari itu kami bicara cukup lama di teras, tentang pekerjaanku, tentang betapa sepinya rumah Tante Rafa, tentang betapa lelahnya aku menjaga semuanya sendirian. Dion hanya mendengarkan, tapi caranya mendengar berbeda. Dia tidak sekedar mendengarkan, dia memahami. Dan itu membuatku sedikit takut. Takut karena aku menyukainya. Beberapa hari berikutnya intensitas kedatangan Dion meningkat. Awalnya 2 hari sekali, lalu setiap hari. Kadang hanya 5 menit, kadang 1 jam, kadang ia bilang kebetulan lewat. Kadang ia jujur mengatakan, "Aku cuma ingin memastikan kamu makan." Tindakan-tindakannya mulai terasa tidak wajar. Mengantar makanan tanpa aku minta, menawarkan diri memperbaiki lampu, rak, dan hal-hal kecil lain, mengingatkan aku tidur lebih awal, menanyakan bagaimana hariku berjalan, mengirim pesan, "Kalau perlu apa-apa, bilang saja, aku dekat." Apapun alasannya, Dion selalu muncul saat aku rapuh, dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia memandangku ketika aku mengikat rambut, cara ia menahan nafas ketika jarak kami terlalu dekat, cara ia selalu memastikan aku duduk di dalam terlebih dahulu sebelum ia pergi. Perilakunya tidak pernah melewati batas, tapi terlalu hangat untuk disebut wajar. Aku mulai salah tingkah, mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan, mulai menunggu langkah kakinya di depan rumah. Dan aku tahu, ini tidak benar. Tapi perasaan itu sulit diabaikan ketika seseorang memberikan perhatian yang tidak pernah lagi kudapatkan dari suamiku. Ketegangan itu mulai terasa jelas pada suatu sore hujan. Listrik padam, rumah gelap, angin kencang membuat pintu bergetar. Aku mencoba bersikap tenang, tapi suara hujan selalu membuatku cemas. Tak lama kemudian, tok, 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 ketukan pintu yang keras. Saat kubuka, Dion berdiri di sana dengan tubuh basah kuyup. "Aku pikir kamu takut gelap," katanya sambil terengah. Ia masuk dan aku mengambil handuk. Ketika ia menerimanya, jarinya menyentuh pergelangan tanganku. Bukan sentuhan yang disengaja, tapi cukup lama untuk membuat tubuhku kaku. Hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti menit. Kami berdiri dalam gelap, hanya cahaya dari petir membuat wajahnya terlihat. Dan entah mengapa, setiap dentum petir seperti membuat jarak kami semakin kecil. "Aku senang kamu datang," bisikku tanpa sadar. Dion menatapku lama. Kalau aku bilang aku datang karena khawatir, apa itu salah? Aku tidak menjawab, karena jawabanku tidak akan aman. Detik itu rumah terasa panas. Udara di antara kami penuh sesuatu yang menggantung, sesuatu yang tidak berani kami sentuh, tapi tidak bisa kami hindari. Hanya satu langkah ke depan dan semuanya akan berubah. Kami sama-sama tahu, dan itu justru yang membuat semuanya semakin intens. Beberapa hari kemudian, Rafa pulang, dan sejak menit pertama, ia berbeda. Lebih dingin, lebih menahan diri, lebih tajam matanya setiap melihat ponselku berbunyi. Ternyata ia tahu dari ibunya bahwa Dion sering ke rumah.
Malam itu ketika aku sedang memasak, ia berkata dengan nada datar, "Nadia, kamu sama Dion ada apa?" Aku kaget. Dan ketika seseorang menanyakan hal yang paling ingin kamu sembunyikan, tubuhmu pasti langsung membeku. Tidak ada apa-apa, jawabku terlalu cepat. Rafa mengangguk pelan, tapi matanya tidak percaya. Sejak hari itu, suasana rumah semakin berat. Aku merasa dia mengamatiku. Dia merasa aku menjauh. Aku merasa dia tak lagi hadir. Dia merasa aku menyembunyikan sesuatu. Hubungan kami berada di ambang runtuh bahkan tanpa kami sadari. Lalu datanglah malam yang mengubah semuanya. Aku sedang di dapur, Dion datang membawa beberapa bahan makanan dan jus. Kami berdiri cukup dekat, berdiskusi soal rak yang rusak. Suasana tetap hangat, tidak bersalah, tapi penuh sesuatu yang tidak diucapkan. Dion berkata, "Kamu terlihat sangat lelah. Rafa tidak terlalu memperhatikan ya?" Nada suaranya berbeda, seperti ada kepedihan atau rasa memiliki. Aku terdiam, tidak menyangkal, tidak mengiyakan. Dan dalam sekejap, semuanya terasa berbahaya. Lalu, tanpa suara mobil terdengar, pintu depan terbuka. Rafa berdiri di sana, matanya menatap kami, dua orang terlalu dekat di dapur, di malam hari di rumahnya. Ia tidak marah, ia hanya berkata pelan, "Aku pulang lebih cepat." Tapi tatapan itu, tajam, patah, dan penuh pertanyaan. Yang paling menusuk bukan kemarahannya, tapi rasa kecewa yang ia tahan dengan susah payah. Dion langsung menjauh. "Rafa, ini tidak seperti yang kamu pikir," ucapnya. Rafa menatap aku, bukan Dion. "Nadia, kamu yang jawab." Jantungku hancur, karena tidak ada jawaban yang benar, tidak ada penjelasan yang terdengar tak bersalah. Aku berkata jujur, kami tidak melakukan apa-apa, tidak pernah. Tapi aku membiarkan diriku merasa nyaman dengan orang lain. Rafa menutup mata, menahan sakit. Dion menunduk dalam, wajahnya pucat. Aku pergi, dan ia pergi tanpa menoleh lagi. Pintu menutup keras dan rumah itu menjadi sangat hening. Malam itu, aku dan Rafa duduk tanpa kata cukup lama. Sampai akhirnya aku berkata, "Aku salah. Aku tidak selingkuh, tapi aku membiarkan diriku merasa nyaman dengan orang lain." Rafa mengahau napas panjang. "Aku juga salah. Aku terlalu sibuk sampai lupa bahwa kamu butuh aku." Kali itu tidak ada teriakan, tidak ada adu argumen. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama takut kehilangan. Kami memutuskan memperbaiki semuanya. Makan dinner bersama setiap hari, membatasi pekerjaan Rafa, time off hanya untuk kami berdua. Dan tentu saja, menjaga jarak total dengan Dion. Aku meminta maaf kepada Dion lewat pesan singkat, hanya untuk menjaga etika. Ia membalas dengan singkat, "Maafkan saya, ini sepenuhnya salah." Hubungan kami tidak pernah kembali seperti dulu, tapi itu memang yang terbaik. Dari semuanya, aku belajar bahwa perasaan terlarang tidak selalu datang dari keinginan. Kadang ia tumbuh dari kesepian yang dibiarkan terlalu lama, dan ketika seseorang lain mengisi kekosongan itu, batas bisa hilang tanpa kamu sadari. Cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu nyaman, tapi siapa yang terus kamu pilih bahkan ketika rasanya lebih mudah berpaling.